Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan bacaan kitab Mukhtarul Ahadits dalam Maqra Harf Tsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Harfus Tsa'i utawi iki bab huruf Tsa. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Salasun utai perkara telu iku man utai saben iku kunna ana sapa apa salah safihi ing dalem man wajada makan nemu sapa man halawatal imani ing manise iman. Ayakuna siji nyenta rupane siji nyenta ana sapa Allahu wa rasuluhu lan rasul Allah iku habba luwih den demeni ilahi maring man mimma saking perkara siwa masaliyane Allah dan rasul Allah wa rasuluh. Wa yuhibbalan nyenta demen sapa man almar'a ing awak-awakan. La yuhibbuhu ora demen sapa man ing almar'a illa lillahi ang karena Allah. Wa ayakrahalanya tasangit sapa man ayahu tanya balik sapa man fil kufri ing dalam kufur ba'da id an qadahu ing dalam sawise nalika nyelametaken ing man sapa umwa minhu saking kufur kama yakrahu kaya oleh sengit sapa man ayul ko ing nyenta den buang sapa man annar finnari ing dalam neraka finnari ing dalam geni rawahul bukhari wa muslim an Anas. Hadis pertama, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang siapapun yang memiliki 3 hal ini, maka dia akan menemukan, akan mendapatkan, akan merasakan manisnya iman. 3 hal yang bisa membuat orang merasakan manisnya iman. Pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, sebisa mungkin Allah dan Rasulnya lebih diprioritaskan daripada yang lain, dibanding prioritas yang lain. Maka orang yang bisa memprioritaskan Allah dan Rasulnya dibanding yang lain, dan itu benar-benar dari hati yang paling dalam, dia akan menemukan manisnya iman. Betapa manis, betapa enak beriman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Yang kedua, bersimpati, mencintai, menyukai, atau sesuatu yang condong kepada orang lain, hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi ketika kita bersimpati, ketika kita mencintai atau menyukai atau apalah yang pokoknya yang hati kita condong kepada orang lain, itu benar-benar motivasinya lillah. Bukan karena sesuatu yang lain, bukan karena kecerdasannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kepintarannya, atau karena sesuatu yang lain, kecantikannya misalnya. Maka ketika kita bisa menerapkan bersimpati, mencintai, menyukai orang lain karena lillah, karena Allah, maka di sana akan mendapatkan atau merasakan manisnya iman. Wa yakraha ya'uda fil kufri ba'da idza anqadhahu minhu kama yakrahu ayyulqa finnar. Yang terakhir, yang ketiga, membenci kembali kepada kekafiran, kembali ke kafir, membenci kembali kepada kesesatan setelah Allah mengentaskan kita dari kesesatan. Benar-benar menghindari jangan sampai tersesat setelah kita sudah benar-benar dapat hidayah, persis seperti ketakutan kita diceburkan ke api neraka, atau seperti ketakutan kita diceburkan ke api yang sedang menyala-nyala. Jadi kita kan takut dalam menghadapi api yang menyala-nyala. Nah, ketakutan kita kembali kepada kesesatan persis seperti itu. Maka ketika sudah bisa menjalani 3 hal ini, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain, atau memprioritaskan Allah dan Rasulnya dibanding yang lain. Yang kedua, bersimpati, berempati, menyukai, mencintai orang lain atas nama Allah, hanya karena Allah. Yang ketiga, takut kembali tersesat, benar-benar takut kembali tersesat, maka dia akan merasakan halawatul iman, merasakan manisnya iman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Salah tunute saben utai telu iku manute saben iku kuna anna sapa salah fihi ing dalem man.
awahu maka ngusiaken ing man sapa Allah fi kanafi ing dalam tutup-tutupe Allah. Wa nasarolan ngelaraken sapa Allah wa nasarolan gelar sapa Allah alaihi ngatasi man rahmatu ing rahmati Allah wa adkhalahu lan nganjiaken sapa Allah ing man jannatu ing swargane man. Rupane man siji wong idza u'tiya nalikane den paringi sapa man syakara maka bersyukur sapa man. Wa idza qadara nalikane kuasa sapa man khafara maka ngampura sapa man wa idza khadiba nalikane bedu sapa wong nalikane bedu fatara maka kendok sapa man. Tidak menggebu-gebu kono to ditahan. Fataro maka kendok sapa man. Rawahul Baihaqi an Ibnu Abbas. Salatun man kunna fihi awahumu fi kanafi. Ada 3 hal yang bisa menjadikan kita dalam naungan Allah langsung dan kita selalu mendapatkan kasih sayang Allah dan kelak Allah akan siap memasukkan kita di surganya. 3 hal itu adalah man idza u'tiya syakaro. Jadi barang siapa yang bisa menjalani 3 hal ini, pertama dapat fasilitas langsung perlindungan dari Allah, fika nafi dapat fasilitas langsung dalam naungan Allah, perlindungan langsung. Ya bukan di sana, di sekarang dapat perlindungan langsung. Yang kedua, selalu dalam rahmatnya, dalam kasih sayang Allah. Yang ketiga, kelak nanti Allah akan memasukkan kita ke surga. Apa saja yang 3 itu? Pertama, idza u'tiya syakara. Ketika diberi nikmat, diberi sesuatu yang anugerah, maka dia mau bersyukur. Jadi bersyukur ketika diberi anugerah. Yang kedua, wa idza qadara khafara. Ketika diberi kekuasaan, kemampuan lebih, entah itu dalam fisik, entah itu dalam bidang akal, kecerdasan, entah itu dalam bidang-bidang apa saja, dia punya kemampuan dan ada orang lain melakukan kesalahan, khafara, dia memaafkan. Wa idza khadiba fatara, ketika dia marah, dia bisa menahan. Jadi 3 hal ini ketika dijalani, maka Allah akan siap melindunginya, Allah akan selalu memberi kasih sayangnya, dan Allah akan memasukkannya ke surganya. Rawahul Bukhari an Ibnu Abbas. Salatun utai telu iku man utai saben iku kuna ana sapa apa salat fi ing dalem man khasabahu maka ngisab ing man sapa Allah hisaban yasiron kelawan hisab kang gampang. Wa adkhalahu lan kanjengaken sapa Allah ing man al jannata ing swarga. Rupane tu'ati awe siraman ing wong harro maka kang aling-alingi sapa man ing sira. Wa ta'fu lan ngupura sira aman saking wong dolam maka kang dolim sapa man ing sira. Wa taswilu lan nepung sira man ing wong qata'a kang muga sapa man ing sira. Rawahul Hakim an Abi Hurairah. Ada 3 hal yang ketika kita jalani, maka Allah akan mengevaluasi kita dengan evaluasi yang ringan, hisab yang ringan. Dan kalau evaluasinya ringan, maka Allah akan memasukkan kita ke surganya. Apa saja 3 hal itu? Pertama, tu'ati man harramaka. Memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Memberi kepada orang yang menghalang-halangi kita dari pemberian. Artinya memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Kalau memberi kepada orang yang memberi itu transaksi. Nah, memberi sesuatu atau berbagi kepada orang yang tidak mau berbagi ini baru yang disebut akhlak. Ya, etika ya seperti itu. Wa ta'fu amman dzalamaka. Memaafkan kepada siapapun yang salah kepada kita. Normalnya orang yang salah kepada kita, kita akan melakukan pembalasan. Orang melakukan kesalahan ke kita, kita akan melakukan pembalasan. Tapi itu bukan akhlak, itu namanya transaksi. Kalau akhlak memaafkan orang yang melakukan kesalahan ke kita. Wa tasilu man qata'aka. Yang terakhir menyambung orang yang sengaja memisahkan kita, menyambung tali silaturahim, menyambung persaudaraan kepada siapapun yang
memisahkan kita. Rawahul Hakim an Abi Hurairah. Tiga hal ini ketika kita jalani, maka ada fasilitas evaluasinya ringan dan fasilitas Allah akan memasukkan ke surganya. Salatun man kunna fihi. Salatun utai telu iku man utai sabun iku kunna ana apa salas fihi dalam istaujaba maka wajibakan sapa man atawaba ing swarga wastakmalan nyempurnakan sapa man al imana ing iman. Rupane kholqun budi pekerti yai sukang urip apa sapa man bihi kelawan kholqun finnasi. Khulukun budi pekerti yai sukang urip sapa man bihi kelawan khuluk finnasi ing dalem manusa. Wa waraun lan ati-ati yuhjizuhu kang nyegah sapa man yahjizuhu kang nyegah sapa apa wara ing man an maharimillahi ta'ala saking pira-pira kang den haramaken Allah taala. Wa hilmun lan aris yarutuhu kang nolak apa hilm ing man an jahlil jahili saking bodhone wong kang bodho. Rawahul Bazzar an Anas. Ada tiga hal yang ketika orang bisa menjalani tiga hal ini, maka dia menyempurnakan pahalanya dan menyempurnakan imannya. Maka dia pasti mendapatkan pahalanya dan menyempurnakan imannya. Pertama, khulukun ya'i subihi finnas. Pertama, budi pekerti atau akhlak atau etika yang selalu menjadi kebiasaan hidupnya bersama orang lain. Jadi artinya orang yang selalu menjaga etikanya dengan orang lain, maka dia pasti mendapatkan pahalanya dan imannya sempurna. Yang kedua, wawaro'un yahjizu an maharimillahi ta'ala. Sikap waro, sikap hati-hati yang bisa mencegah dari menjalani hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi menjaga sikap waro, menjaga sikap kehati-hatian sehingga dia tidak terlanjur atau tidak menjalani, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, wahil yarutuhu an jahil jahili, dan yang ketiga adalah rasa sabar, sikap bijaksana yang bisa menahan diri dari melakukan kebrutalan kepada orang yang bodoh. Kalau orang yang cerdas tentu tidak akan melakukan kesalahan fatal. Kalau orang bodoh melakukan kesalahan fatal ke kita dan kita mampu membalasnya, tapi kita tidak membalasnya, itu yang disebut hilmun, bijaksana atau sabar dalam artian bahasa Indonesia. Jadi yang ketiga adalah sikap sabar atau karakter bijaksana yang mampu menahan diri dari pembalas orang-orang bodoh yang melakukan kesalahan. Rawahul Bazzar an Anas. Salatun utai telu iku man utai sapun iku kunna ana apa salas fi ing dalem man adzallahu maka ngau bisa peman mau adzallahu maka ngau ing man sapa Allah tahta arsy ing dalem sang sore arsy Allah. Yauma ladzilla ing dalem tinane ora ana apa iku maujud illa dzilluhu angin apa Allah. Rupane al wudu anal makari ing atase pira-pira waktu kang disengiti. Wal masyu lan umaku ilal masjidi imlal masajidi ing dalem ilal masajid maring pira-pira masjid fi dzulami ing dalem pira-pira petang wa ta'amul jai'i lan ngupai mangan wong kang luwe wong kang kempong. Rawahul asbihani an Jabir. Ada tiga hal yang ketika dijalani oleh seseorang maka Allah akan memberi fasilitas perlindungan langsung di bawah arasnya di hari yang yaumalazilla illa dzul, di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Tiga hal itu adalah al-wudu 'alal makari, yaitu melakukan sesuci wudu di saat-saat yang tidak suka wudu. Misalnya sakit dinginnya atau sakitnya. Pokoknya ketika waktu yang tidak disukai wudu, kemudian dia berwudu. Nah itu artinya kan berarti di atas ya memprioritaskan Allah. Dia berwudu di saat sebenarnya tidak mau berwudu. Yang kedua, wal masyu ilal masjid fidzulam. Berjalan menuju masjid dalam keadaan kurang menguntungkan. Dalam keadaan kurang menguntungkan, dalam hal ini gelap, dalam keadaan gelap. Jadi kalau berjalan di masjid
dengan fasilitas yang full itu lumrah. Kalau ini berjalan menuju masjid dalam keadaan tidak ada fasilitas. Yang ketiga, wa it'amul jai'i, memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan lapar. Lapar beneran. Maka tiga hal ini ketika orang bisa menjalani, Allah akan menjamin fasilitas naungan langsung di bawah arusnya ketika hari di mana tidak ada fasilitas kecuali fasilitasnya Allah. Rawahul Asbihani an Jabir. Salatu ta'awatin mustajabatun. Wallahu alam.